Bumbunya pakai apa? Saus aja. Saus saja. Bumbunya pakai apa? Saus saja. Ini baru panglaris nih. Lumayan nih hari ini nih. Udah baru buka sekitar 15 menit udah dapat sekitar 100.000 nih. Berarti kita udah jual terus tusuk nih buat 20 menit pertama ini. Mudah-mudahan ke depan gitu, Bang, ya? 20 menit. Mudah-mudahan nanti sampai sore cepat habis lah. Apa nih, Bang? Oh, ini biasa nih, ini amunisi saya buat cari uang nih. Oh, iya. Dagangan kita nih, dagangan khas Malang yang kita dagangin di Bogor nih. Kalau di Malang itu namanya sempolan, cuman kalau di Bogor atau sekitarnya kita biasa sebut sempol ayam. Kalau Dari ayam, Bro. dari ayam, kebetulan sempol ayam tuh ada yang dari daging, ada dari ayam, cuman saya dagang dari ayam. Gitu. Ini segini berapa banyak, Bang? Ini sekitar 800, kurang lebih 800 tusuk. 800. Bisa jadi 800 tusuk. Ini belum ditusukin semua ya? Belum ditusukin karena kebetulan kita di hari Minggu, jadi kesini tusukin di sini sambil dagang, jadi biar lebih hemat waktu juga. Oke, sekarang berarti mau Iya, jadi sambil nunggu pelanggan ya kita tusukin beberapa tusuk, sambil santai. Paling masukinnya cuman gini aja sih, nggak repot-repot banget sih. ini kerjainnya dari jam berapa, Bang? Ini kebetulan kita ke pasar dari jam 3 subuh. Dari jam 3 subuh itu kita ngantri di pasarnya. Bisa 1 jam sampai 1 jam setengah. Karena kita kan di situ bareng-bareng sama tukang bakso, tukang somai di tempat penggilingannya. Kira-kira beres 4:30, pulang ke rumah, langsung kita cetak ini. Ini kalau boleh tahu bahan dasarnya apa aja, Bang? Nah, ya. Bahan dasarnya kita nggak banyak ya, cuman ayam, sagu, sama bumbu-bumbu dapur aja sebetulnya. Nggak ada bahan Umumnya di dapur ya, ya, nggak yang ada bahan khusus kayak cara bikinnya pun nggak ada bahan-bahan khusus yang kita harus beli khusus buat sambal gitu. Bahannya cuman sagu, ayam, garam, terus penyedap rasa kayak gitu, hanya itu aja sih. Standar ya? Iya betul. Bahan bakunya juga murah banget kayaknya. Bahan bakunya murah banget, cuman emang kita lebih perbandingannya lebih besar ke ayam daripada ke sagunya. Kalau sagunya itu hanya pengikat supaya bisa dibentuk seperti ini aja. Iya, iya. Tuh. Sampai 90 tusuk sempol harus 3 telur sih. Cuma 3 telur doang. 3 telur biasanya, cuman tergantung. Sebetulnya kalau lebih ramai itu malah lebih boros telur ya. 3 telur bisa 50 tusuk sempol. Karena telur di sini hanya untuk pelengkap aja sih ya. Karena adonan utamanya tetap di sempol gitu. Telur hanya untuk bikin wangi sama lebih ngembang aja. Karena kan posisi sempol bentuknya seperti ini. Setelah ditelurin dia jadi agak besar gitu. Nggak sulit sih ya, cukup di ini aja. Cuman emang kita harus pakai wajan yang lebih cekung karena biar si sempolnya lebih kerendam, jadi matangnya merata. Kalau dia pakai wajan, dia posisinya begini, nanti yang ini tuh bisa meledak-meledak. Dia teksturnya kayak otak-otak, jadi gorengnya juga nggak bisa sembarangan dicelupin terus kita tinggal, nggak bisa. Nah ini cara ngegorengnya emang kebetulan saya pakai bekas penanak nasi ya, karena pertama dia lebih dalam, udah gitu dia posisinya lebih lebar karena wajan yang khusus ini sebetulnya belum ada. Ada, cuman lebih kecil. Ada lebih kecil karena untuk kapasitas paling untuk 15 atau sampai 20 sempol. Kalau ini bisa sampai 40 sampai 50 tusuk saya goreng sekali goreng. Kalau kayak gini lama nggak sih, Bang? Kayak gini paling kita cuma makan waktu 2 menit. Semenit kita goreng setengah matang. Setelah itu kita masukin telur. Udah setengah matang baru masukin telur. Setelah itu goreng lagi, paling sekitar semenit lagi. Cuman emang posisi kompornya harus standby karena dia tetap harus jaga panas. Jadi kalau ada pelanggan nggak perlu nunggu lama. Paling 2-3 menit udah selesai. Iya, nyala terus. Lama jualan ini. Lama jualan, cuman emang nyala kecil aja ya biar si panasnya tetap kejaga aja gitu. Kisaran sih rata-rata bisa di 700 sampai 800 tusuk sehari. Itu di hari-hari normal ya, di Senin sampai Jumat. Kalau di Sabtu Minggu saya bisa bawa hampir 1000 sampai 1200. Ya, untuk di bulan puasa kemarin tuh di 2 minggu mau lebaran tuh saya sehari itu hampir 1.500 habis. Berapa duit, Bang? Nah, ya karena kan kita jualnya 1.000 ya. Jadi ya kalau 1.500 ya 1,5 juta gitu. Satu hari doang? Jadi dagang itu di 2 minggu mau lebaran sama seminggu setelah lebaran itu rata-rata per hari habis 1.500 tusuk. Untuk hari-hari gaji pabrik ya, Bang ya. Untuk hari-hari biasa paling ya 700 sampai 800 lah. Dari standar lah ya. Jadi kayak weekend ini kalau di BTM ada acara, biasanya ada acara-acara wibu itu bisa 1.200 minggu itu. Makanya minggu ini belum saya tusukin semua ya karena ngejar jam gitu kan. Tadi kesiangan kebetulan karena ngerjain pesanan orang juga. Jadi saya juga jual buat orang buat jual lagi gitu. Jadi ada sebagian orang yang ngambil saya buat dijual lagi. Jadi
Jadi abang menyediakan gitu ya? Iya, jadi kan Oh, emang mentahnya gitu. saya share di Facebook, di WA, teman-teman WA, teman-teman. Itu kalau teman-teman di rumah yang lagi nonton pengen beli ini mentahannya buat dijual lagi. Kalau gimana? mentahannya sih kalau misalkan untuk konsumsi biasanya bisa ke sini atau by WA. Ya kalau buat dagang juga bisa by WA sih betul ya. Kemana bang? Boleh sebutin nomornya? Di 0897 3883 683. Ini lokasinya abang di mana jualan sehari-hari? Ini di Jalan Insinyur Haji Juanda, Gang Bojong Neros, Bang, samping Mall BTL, Bogor. Nah, ini setelah goreng jadinya seperti ini, Bang. Oh, Jadi agak dia ngembang, agak Bang, ya? ngembang. Dia ini mentahnya, ini iya, setelah iya. digoreng karena kita lapis telur. Oh. Gitu. Nah, ini pun cara gorengnya pun kita nggak boleh didiemin, jadi emang harus dibulak-balik ini. Kalau didiemin nanti dia bisa meledak, jadi teksturnya dia kayak otak-otak. Nah, ini setelah udah matang seperti ini. Udah nih bang ya. Udah matang. Dari 2012 emang udah mulai di sini. Cuman saya beralih-alih terus profesi. Pertama di 2012 sampai 2015 saya ojek pangkalan, Bang. Ojek konvensional di sini kebetulan di depan situ. Ya, di 2015 udah mulai ada online masuk ke Indonesia ya, Grab Gojek. Saya mulai daftar di 2015 sampai 2017 saya di Grab motor. Sampai di 2001 pertengahan. Cuman makin kesini ojek makin susah ya, penumpangnya susah ya. Pendapatan gak seberapa, cuman nongkrong di sini ngopi ngerokok segala macam, habis lah buat itu sehari-hari. Karena kebetulan saya udah punya anak istri, jadi akhirnya coba untuk usaha. Berpikiran itu waktu itu kebetulan emang sempol ini masih belum rame, belum banyak yang dagang sempol. Kebetulan dan saya suka, sering beli sempol, saya suka. Waktu itu saya pulang ke Cianjur sama istri coba bikin di rumah. Waktu itu saya bikin di bulan Agustus, kebetulan lagi ada acara dekat rumah saya. Saya bikin sempol tadinya hanya untuk konsumsi. Akhirnya coba aja, ada lebihnya kita dagangin aja ke anak-anak kecil kan. Taunya pada suka. Iya, awalnya dari coba aja, taunya pada suka. Coba dagang sedikit-sedikit di rumah. Alhamdulillah tuh lumayan. Saya kasih saudara, saya kasih tahu gimana, mau tahu gimana rasanya. Enak. Terus ada bibi saya juga yang emang jualan basicnya. Saya nanya ini bisa nggak untuk dijual lagi? Kata dia ini memang udah bisa, ini udah siap jual ya. Akhirnya saya beraniin diri dagang. Ini abang kalau di rumah bikin adonan sama siapa bang? Sama istri lah. Oh sama istri. Sama istri. Bantuin ya? Istri sama istri, nanti kalau udah jadi paling nanti biasanya di rumah sama istri sama anak-anak saya nusukin barang-barang. Ya usaha sambil menghangatkan suasana rumah tangga juga ya. Mantap. Kalau mental usaha sih sebetulnya bukan hanya di modal bang ya. Yang paling penting modal usaha itu mental bang. Karena gini, orang kebanyakan mau usaha itu karena lihat usaha orang rame. Itu mindset semua orang mesti seperti itu. Harusnya kalau emang mau usaha ditekankan dulu nih. Gimana kalau sepi? Gitu. Jadi misalkan kita mau usaha, kita mantepin dulu. Kita jangan usaha coba-coba. Kita mau usahain nih. Mau sepi, mau rame, kita bakal terus usahain. Jadi kalau ganti-ganti itu kan kita ganti-ganti ya balik mulai lagi dari awal. Perabotan pasti ganti lagi, betul. Jadi kalau emang mau usaha yang terutama ditekankan mental. Selain modal, gitu. Kalau modal emang udah jelas perlu. Cuman yang paling itu mental karena gini. Biasanya usaha yang baru itu ada yang baru usaha langsung dikasih rame. Untuk sebulan kasih rame dia, pasti dia akan terlena ya. Setelah itu dikasih langsung sepi, pasti kaget. Nah itu yang kita sebut mental tuh, jadi udah siap mau sepi mau rame, udah jadi konsekuensi. Kalau modal gede itu emang dia bisa buka langsung beberapa usaha, misalkan dia mau usaha sempol dia bisa buka beberapa cabang. Cuman pertama kalau untuk saya pribadi ya nggak ada kebanggaan tersendiri. Karena kenapa? Kalau kita bisa lahirin cabang dari cabang pertama, itu udah pencapaian luar biasa kalau buat saya bang. Ya kan? Kalau kita punya uang 10 juta, kita bisa buka 2 cabang, cuman nggak ada kebanggaan. Gitu ya. Apalagi kalau kita cuma usaha karena punya uang aja, tapi nggak punya mental. Paling untuk sebulan aja, untuk seremonial aja, gua usaha gua ada berapa biji nih. Tapi untuk 3 bulan ke depan nggak tahu kan. Kalau dia nggak emang mentalnya kurang di usaha gitu. Kalau buat saya sih usaha sih modal kecil juga nggak masalah selama kita bisa manage uang gitu kan. Terus mental kita emang udah mental dagang lah ya. Mungkin dari sedikit-sedikit bisa ini sih bang gitu. Yang penting usaha itu berkembang bang ya. Betul, justru berkembang itu walaupun sedikit tapi memang kalau berkembang jadi kita tahu hasilnya bang. Kita bisa nikmatin prosesnya. Kalau modal sehari nih untuk jualan, dengan modal berapa duit bang? Untuk ininya aja berarti ya, untuk sempol berikut saus segala macam ya, itu sekitar 700-an lah. 700-an, itu 700 itu udah siap dagang gitu ya. Udah siap dagang, udah segala macam, udah lengkap saus, bumbu-bumbu yang lain, plastik, karena itu plastik, telur, minyak, tusuk
sate, berikut semponya juga. Jadi sekitar 700, 6 sampai 700 lah gitu. Karena kan jadi di ayam itu kan kadang harga naik turun kalau di ayam. Jadi ya kisaran segitulah 600 sampai 700. Apa dari usaha ini bang? Udah ngasilin apa aja nih bang? Kalau ngasilin sih mungkin ya paling ya ada punya kendaraan lah gitu ya. Terus masih kredit rumah gitu. Ya mungkin untuk yang lain ya bisa, terutama sih kalau buat saya kalau barang sih itu bicara nominal itu masih bisa dibeli bang ya. Buat saya sih dagang saya bisa nyukupin keluarga sama anak saya, anak istri saya, bisa ajak mereka main, bisa bikin dia senang, itu kayaknya itu lebih dari pencapaian luar biasa di luar nominal uang ya bang ya. Kalau bicara uang karena relatif yang mau banyak juga ya, kalau nggak cukup ya nggak cukup aja gitu. Yang penting saya udah usaha, ya masa sih nggak direjekin. Saya gitu aja sih, simpel aja. Jadi dibawa enjoy aja bang ya? Bawa enjoy aja, kalau dibawa pusing bisa gila sebetulnya. Apalagi dengan kondisi sekarang anak tiga-tiganya sekolah, gitu kan. Yang satu masih 3 tahun, belum istri, belum keperluan-keperluan yang kalau dipikirin mah aduh pusing. Gitu. Makanya itu yang bikin saya nggak mau kerja tuh, karena kalau kita bicara nominal di kerja UMR Bogor sekitar 4 jutaan ya kan ya. Iya. Sedangkan kalau saya kalkulasi pengeluaran sebulan tuh bisa sampai 7 juta. Jadi kan besar pasak daripada tiang. Iya, Makanya saya coba dagang aja gitu. Buat pemula-pemula yang mau dagang sih, apapun yang mau didagangin yang penting mental sih. Betulnya. Jangan cuman lihat orang doang, betulnya kebanyakan karena lihat orang doang kayak kebanyakan ya. Jangan gengsi bang ya? Ya itu mah harus kalau jadi tukang dagang tuh nggak boleh gengsi. Kita harus punya good looking, harus good attitude, harus gitu kan. Betul. Minimal orang-orang nyaman lah bila kita, jangan judes atau apa. Ya itu syarat jadi tukang dagang betul ya.